Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna azza wa jalla wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali majelis kita pada kitab Al-Mulakhas Syarh Kitab Tauhid lil Allama Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada bab yang baru, ya, bab yang berbunyi bab qauli masyaallahu wa syi'ta. Apa bunyi babnya? Bab qauli masyaallahu wa syi'ta. Baik. Sebelum kita lanjut, Masya Allah wa syi'ta, ini kan sudah disebutkan di pertemuan yang lalu. Ya, Enggar? Sudah disebutkan itu, Masya Allah wa syi'ta, pertemuan yang lalu. Hadir Jakit? Pekan lalu kalau Enggak, pekan lalunya lagi. Ada gitu? Sudah dapat ini tuh, Masya Allah wa syi'ta. Apa hukumnya itu ucapan Masya Allah wa syi'ta? Boleh atau enggak? Tidak boleh. Apa alasannya? Masya Allah, karena menyamakan kehendak Allah dan kehendak makhluk. Dari sisi mana? Waalaikumsalam. Aduh. Dari sisi mana? Bagus sekali jawabannya. Karena menyamakan kehendak Allah dan kehendak makhluk. Dari sisi mana dari ucapan itu Masya Allah wa syi'ta, sehingga antum tahu, oh ini menyamakan Allah dengan makhluknya ini, kehendak Allah dan kehendak makhluknya. Dari sisi mana? Karena menggunakan kata wa dan. Apa itu dan? Kenapa kalau wa? Tunjukkan apa? Setara. Masya Allah, barakallahu fikum. 4 pertanyaan ya untuk jawab. Ya, itu detailnya ya. Itu detailnya. Jadi pertanyaannya dengan pertanyaan yang cukup mendetail, alhamdulillah dijawab semuanya. Barakallahu fikum. Ya. Ini bab ini sudah sudah disebutkan pembahasannya di bab-bab yang lalu. Di sini beliau mau memperkuat khusus untuk ucapan ini. Jadi untuk malam hari ini kita serahkan dulu kepada Abu siapa ini? Arif? Abu Man? Hah? Lama? Abu Lama. Baik, padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Darah Fadilatul Syekh satu jadi. Abdul Wahhab. Oh sudah ya. Iya. Babu qawli ma syaa Allah wa Yang lain perhatikan ya. an Qutailata anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allah wa syi'ta. Yang kosong. Wa taquluna wal Ka'bah. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت
Rawahu Nasa'i wa sahhahu. Iya. Keterangan yang pertama yang dibawakan oleh muallif. Siapa namanya muallif? Muallif Kitab Tauhid siapa namanya? Dengar pertanyaannya. Siapa pengarang muallifnya Kitab Tauhid? Siapa? Angkat suara, tanya gimana malu. Kalian ini bukan gadis, pemuda. Siapa? Saya Muhammad siapa? Ya, saya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi beliau membawakan keterangan yang pertama dari Qutailah. Anna Yahudiyan, bahwasanya seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Yahudi itu mengatakan, innakum tusyrikuna. Lihat ya bagaimana orang Yahudi itu mendatangi Nabi. Dia datangi Nabi loh. Lalu dia mengatakan apa? Kalian itu melakukan kesyirikan. Subhanallah. Sini depan. Antum muncul ini, antum belakang datang dapat depan. Insyaallah. Yang usahakan yang datang cepat dapat depan. Perhatikan. Jadi seorang Yahudi datang sama Nabi dan mengatakan, kalian itu melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena kalian mengatakan takulun Masya Allah wa syi'ta. Lihat ya, atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Hebatnya ini orang Yahudi. Sekarang ini ucapan ini belum tentu orang Muslim bisa pahami. Ucapan ini Masya Allah wa syi'ta, ucapan ini belum tentu dipahami kebanyakan Muslim bahwa ini bermasalah. Ini orang Yahudi ini. Dia tahu bahwa ini bermasalah ucapannya. Kalian melakukan kesyirikan. Dia vonis kalian itu melakukan kesyirikan kepada Allah dengan ucapanmu. Dengan ucapanmu. Ini hebatnya orang Yahudi. Sementara kesyirikannya mana yang lebih besar kesyirikan yang dia lakukan? Orang Yahudi atau ucapan ini? Mana yang lebih besar kesyirikannya? Yang dilakukan oleh Yahudi atau ucapan Masya Allah wa syi'ta? Mana yang lebih besar? Kesyirikannya orang Yahudi. Kan orang Yahudi menyembah Uzair. Menyembah selain Allah. Kalau ini ucapan masih lebih ringan. Makanya ini ucapan ini kesyirikan kecil. Tapi Yahudi kesyirikan besar. Tapi bisa-bisanya dia bisa lihat yang kecil, sementara yang besar dia tidak lihat. Kesalahan apa? Ada pepatahnya itu. Kesalahan di depan mata nampak gimana ya? Lupa ya. Ada yang hafal? Semua di seberang lautan. Gajah di depan mata tidak nampak. Iya. Ini orangnya. Bukan cuma satu, watakulun. Kalian juga mengatakan al-Ka'bah demi Ka'bah, wal Ka'bah demi Ka'bah, wal Ka'bati. Lihat ya, wal Ka'bati. Dikasar kan? Kenapa? Karena wawunya waw sumpah. Wal Ka'bati, kalian juga bersumpah demi Ka'bah. Ini dipermasalahkan semua dua hal, dipermasalahkan orang Yahudi. Berarti ini Yahudi bukan orang Yahudi biasa juga ya. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan mereka jika mereka ingin bersumpah, idza aradu ayyahlifu, jika mereka ingin bersumpah, yakni orang kaum muslimin, ayyaqulu, hendaknya mereka mengatakan wa rabbil Ka'bah, dan demi Robnya Ka'bah, Robnya Ka'bah. Ini
Teringat waktu Ka'bah mau dihancurkan sama Abraha, ya. Ketika Abraha bertanya kepada Abdul Muttalib, kenapa tidak kamu jaga itu? Kenapa kamu cuma minta unta-untamu? Sementara ini Ka'bah saya mau hancur. Kenapa kau tidak jaga Ka'bah? Abdul Muttalib mengatakan Ka'bah itu punya pemilik, punya penguasa. Subhanallah. Lihat ya, bagaimana orang-orang musyrikin itu. Dia tahu, dia kenal siapa penguasa Ka'bah, siapa pemiliknya. Siapa penjaganya Ka'bah itu. Dia tahu. Tapi bersamaan dengan itu mereka musyrik. Demikian pula orang Yahudi tadi. Dia tahu ini musyrik. Padahal ada kesyirikan lebih besar pada dirinya. Dia tidak tinggalkan. Ya. Wa yaqul masyaallahu summa syi'ta. Ya, dia agar mereka mengatakan masya Allah, atas kehendak Allah, summa. Pakai apa di sini? Summa. Pakai kata kemudian, atas kehendak Allah, kemudian engkau. Ya. Jadi perbedaan antara waw dan summa. Waw itu mutlakul jama'. Ya, summa itu dia tarakhi. Ada tarakhi, ada selang waktunya, ya. Sehingga menunjukkan apa? Ada jenjang. Ya, ada jenjang. Baik. Dipaham sampai sini ya? Ini dalilnya. Dalil yang pertama. Baik. قال الشارح حفظه الله مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أي أن هذا الباب داخل في باب قول الله تعالى ولا تجعلوا لله أندادا وقد سبق بيان مناسبته. Iya, jadi hubungan bab ini terhadap kitab tauhid. Kenapa bab ini dibawakan atau dicantumkan atau dibuat oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab dalam kitab tauhid? Apa hubungannya dengan tauhid? Dia mengatakan bab ini masuk pada bab sebelumnya, yaitu pada bab firman Allah, fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kamu menjadikan tandingan bagi Allah. Ini ayat, kalau antum ingat, ini ayat untuk kesyirikan besar, tapi dijadikan oleh beliau sebagai dalil terhadap kesyirikan kecil. Itu menunjukkan bahwasanya ayat-ayat yang menunjukkan kesyirikan besar bisa dipakai untuk kesyirikan kecil juga. Dan beliau mengatakan sungguh telah berlalu penjelasan munasabahnya di bab yang lalu, yaitu di bab fala taj'alu lillahi andadan. Tarajum. التراجم أي قتيلة أي بضم القاف وفتح التاء Musaggaran. بنت صيفي الجهنية صحابية رضي الله عنها. Iya. Tarajum biografi ringkas Qutailah yang didom makopnya ku, kemudian di fathah taknya kuta, itu musaggaran, itu ditasgir, ya kan ya. Kutaibah misalnya, asalnya kan Kutaibah, misalnya kitab menjadi Kutaibah. Kutaibah artinya buku kecil. Nah, sama dengan ini Kutailah, itu ditasgirkan, ya. Bintu Sofi Al-Juhaniyah sahabiyatun, ya, sahabat wanita radhiyallahu anha. Dia salah satu sahabat wanita. Qutailah bintu Sivi, ya, Al-Juhaniyah. Taib. قول أي ما شاء الله وشئت أي ما حكم التكلم بذلك هل يجوز أم لا وإذا كان لا يجوز فهل هو شرك أو لا. Iya.
Qaulu masyaallah wa syi'ta. Ucapan masyaallah wa syi'ta ai apa hukumnya berbicara dengan ucapan itu. Ma hukmul takallumi bidzalik. Apakah boleh atau tidak? Kalau dia tidak boleh, apakah dia syirik atau tidak? Ya, atau tidak. Jadi tingkatan apa? Tingkatan keharaman. Apakah boleh atau tidak? Kalau tidak boleh, apa hukumnya? Apakah dia termasuk syirik atau tidak? Ya, dibawa kesyirikan. Terus? Iya, jadi ucapan Yahudi itu kamu melakukan kesyirikan, maka yang dimaksud kesyirikan kecil. Ya. Apa perbedaan kesyirikan kecil dan kesyirikan besar? Sebutkan salah satu. Aljazair. Yang terlalu serius. Apa perbedaannya kesyirikan kecil, kesyirikan besar? Sebutkan salah satu perbedaan kesyirikan kecil, kesyirikan besar. Ya. Dijadikan tandingan kepada Allah. Ya. Kesyirikan besar dijadikan sesembahan selain dari Allah. Wih, sama aja. Ya, yang baju hitam di belakang itu, di sudut. Apa bedanya? Ayo. Pindah ngantuk toh? Kesyirikan besar menyekutukan Allah. Terus kesyirikan kecil tidak menyekutukan Allah. Sampingnya. Siapa namanya itu lagi? Rian. Berarti ada 2 Rian. Rian apa antum? Kiri atau kanan? Atas atau bawah? Yang motor. Bengkel itu. Bengkel memang? Oh, untuk bengkel. Masya Allah. Kalau begitu nanti dibawa motornya ke antum kalau ada usaha. Iya. Ayo Rian. Kita muroja ya, pelajaran dulu. Apa bedanya kesyirikan kecil, kesyirikan besar? Bilang dulu pas, kalau bilang tidak tahu. Pas ya. Sampingnya Rian. Siapa lagi? Junaid. Junaid. Selalu saya lupa Junaid. Junaid. Salah satu perbedaan kesyirikan kecil atau syirik kecil dan syirik besar. Berbeda atau tidak? Junaid. Sama Ji? Sama Ji. Cuma yang membedakan hari itu yang membedakan. Masya Allah. Sama-sama syirik, Masya Allah. Sama Ji berarti. Yang membedakan apa? Ada yang kecil, ada yang besar. Masya Allah. Itu jawabannya. Sampingnya. Ini dari Bone nih Ustaz kita. Masya Allah. Syirik kecil. Menghapus amal perbuatan yang terkandung syirik dalam. Yang menghapus perbuatan yang terkait dengan amalan tersebut. Ya, yang terkait dengan kesyirikan kecil tersebut. Masih ada kira-kira perbedaannya? Sampingnya. Irfan 2 ini, Irfan 2. Pas. Ada yang lain ya? Silakan. Siapa yang sebutkan perbedaan yang lainnya? Ada perbedaan lain?
Balia. Kalau kesyirikan besar, Hah? keluarkan pelatihan. Masya Allah. Kesyirikan kecil tidak mengeluarkan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sant. Ya. Jadi kata beliau tusyrikuna di sini adalah kesyirikan kecil. Artinya ketika orang mengucapkan itu dia terjatuh dalam kesyirikan, tapi bentuknya tidak, hukumnya ya secara umum, hukumnya, konsepnya, teorinya itu tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Saya mengatakan ini konsepnya, teorinya, ya, aturannya begitu secara umum. Artinya ketika mau diaplikasikan sama seseorang, ada faktor-faktor lah, ada syarat-syarat lain. Ya, jadi tidak semua orang yang terjatuh dalam kesyirikan, lihat ya, orang tertentu yang jatuh dalam kesyirikan dihukumi keluar dari Islam. Tapi secara umum aturannya bahwa kesyirikan besar itu mengeluarkan dari Islam secara umum. Tapi kalau mau diterapkan sama orang per orang, si A, si B, tidak serta-merta seperti itu. Orang yang jatuh dalam, orang melakukan kesyirikan besar langsung dikatakan dia keluar dari Islam? Tidak. Perhatikan ya, ini penting sekali supaya antum tidak salah paham. Ya, supaya antum tidak salah paham. Ini konsepnya seperti itu. Kesyirikan besar itu mengeluarkan dari Islam secara umum. Tapi kalau mau dipraktekkan, diterapkan kepada si A, si B yang melakukan kesyirikan besar, belum tentu dihukumi kufur. Harus ditegakkan hujjah dan dihilangkan mawani'nya. Jadi ada syarat-syaratnya. Paham ya? Ya. Supaya kita, kalau ada yang mengatakan antum itu takfir. Nah, enggak lah. Kita katakan tidak semua, ini pembahasannya pembahasan umum, pembahasan teori. Kalau prakteknya beda. Penerapannya beda. Ya. Baik. Masya Allah wa syi'ta ay wa hadha fihi tasyrikun fi masyiatillah. Ya, jadi Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, pakai ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini ucapan ini padanya tasyrikun, ya. Ada bentuk kesyirikan pada kehendak Allah. Ada bentuk tasyrik pada kehendak Allah. Taib. Ya, wa hadza qasamun. Ini sumpah. Ini sumpah kepada selain Allah. Dari mana kita tahu sumpah? Wawunya waw sumpah. Makanya dibaca maksumnya itu dengan kasrah wal ka'bati. Kalau wawunya waw biasa, waw atop, ya pasti ikut dengan atop yang diatopkan kepadanya. Tapi karena ini waw sumpah, makanya dibaca kasrah. Makanya dalam ayat, di awal-awal ayat di dalam juz amma itu banyak kan walaili, ya kan? Wadduha. Nah, duha ini kan isim maksur jadi tidak kelihatan kan? Ya. Wasyamsi. Kenapa? Karena sumpah itu. Makanya dibaca syam, di kasrah asyamsnya. Baik. Al-ma'na al-mufhum min hadithi ay dzakara hadha al-yahudi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam anna ba'd al-muslimina yaqa'u fi asy-syirk al-asghar حينما تصدر منه هذه الألفاظ التي ذكرها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبارها من الشرك وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك بأن يحلفوا بالله. Ya, sudah dulu. Mana global terhadap hadis? Yahudi ini menyebutkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebagian kaum muslimin itu jatuh dalam kesyirikan kecil ketika bersumber darinya lafaz ini allati dzakaraha, yang orang Yahudi ini sebutkan, ya.
maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakuinya. Nah, ya kan? Nabi mengakuinya, Nabi tidak berkata, "Ah, tidak." Nabi langsung terima. Lihat ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran itu dari musuh tapi diterima. Makanya jangan gengsi kalau ada kebenaran dari orang yang kita benci. Ini juga kelapangan dadanya Nabi itu. Lapangnya itu dadanya Nabi. Hatinya Nabi itu bersih sekali. Seorang Nabi dikasih begini sama orang Yahudi, tapi dia terima. Karena itu kebenaran. Jadi kebenaran itu dari manapun datangnya diterima. Biar dari orang kafir. Ya enggak? Ini orang Yahudi kafir atau enggak? Kafir kan? Nabi terima? Nabi terima. Ini akhlaknya dan prinsip seperti itu. Bahwasanya di manapun kebenaran itu harus kita terima. Walaupun datangnya dari orang kafir. Kenapa? Karena Nabi kita menunjukkan seperti itu. Dia terima, tidak pernah dibilang tidak. Mungkin begini dan begitu, tidak. Nabi tidak mengomentkan kecuali langsung mengoreksi apa yang disampaikan itu untuk sahabatnya. Ucapkan seperti ini, ucapkan seperti ini. Masya Allah. Ini dari musuh, apalagi bukan dari musuh. Kalau dia kebenaran. Tapi kalau dia kebatilan, walaupun dari sahabat, harus ditolak. Jadi yang jadi patokan apa? Al-haq. Ya kan? Al-haq, ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itulah yang paling pantas untuk diikuti. Bagaimanapun orangnya, kalau dia menyelisih kebenaran, maka dia harus ditinggalkan ucapannya. Ya. Tapi bagaimanapun orangnya, kalau dia mencocoki kebenaran, diterima ucapannya. Bukan karena yang mengucapkannya, tetapi karena yang diucapkannya. Ini pelajaran besar ya, kawan. Ya, pelajaran besar. Kebenaran itu walaupun datang dari musuh, diterima. Taib. Maka Nabi menyetujuinya. Ala itibariha minasyirki, bahwasanya atas anggapannya dia bahwa itu termasuk kesyirikan. Keputusan orang Yahudi mengatakan itu kesyirikan. Ya kan? Kenapa? Karena kamu melakukan kesyirikan. Berarti dia menghukumi kesyirikan. Dan Nabi terima bahwa itu kesyirikan. Wa arsyada ila isti'malil lafdil ba'idi minasyirki. Maka Nabi membimbing. Ini membimbing sahabat kaum muslimin yang saat itu melakukan kesalahan ucapan untuk mempergunakan lafaz yang jauh dari kesyirikan. Bi ayyahlifu billah. Pertama dengan cara mereka bersumpah kepada Allah. Jangan bersumpah kepada makhluknya. Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ini enggak boleh. Wa tufu masyiatal abdi, dan mengatofkan, mengikutkan masyiat hamba atas masyiat Allah. Bisumma, dengan kata summah. Jadi untuk mengikutkan pakai kata allati hiya litartibi wat tarahi. Enggak sampai situ ini. Ayo. Wa an ya'budu masyiatal 'abdi 'ala masyiatillah bi summa allati hiya litartibi wat tarahi. Litakuna masyiatul 'abdi nabi'atan bi masyiatillah. Mungkin tabi'atan situ ya. Ada tabi. Ada ta? Ayo. Ditambah titiknya itu. Jadi yang kedua, dia mengikutkan masyiah hamba terhadap masyiah Allah dengan kata summah. Mana kata summah ini adalah huruf yang menunjukkan tartib, tartib susunan. Wat tarahi, dan ada ada selah waktu. Ada selah waktu. Agar masyiah hamba itu mengikuti masyiah Allah, bukan berbarengan. Dia ngikut di belakang,
Wa ma tasya'una illa, apa ayatnya? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sementara apa yang Allah kehendaki, wa ma lam yasha lam yakun, ya. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Masya Allahu kan, atas kehendak Allah itu pasti terjadi. Baik. Lanjut. Munasabatul hadits bil babi ay anna fihi bayana anna qawla ma syaa Allah wa syi'ta syirku. Ya, hubungan hadis ini terhadap bab bahwa dalam hadis ini penjelasan ucapan Masya Allah syi'ta adalah kesyirikan kecil. Baik. Ma yustafadu min al-hadithi al-awwal anna qawla ma syaa Allah wa syi'ta wal halifa Wal halafu bisa juga. Wal halfu bi ghairi Allah syirkun li anna Rasul sallallahu alaihi Sallallahu wasallam aqarra yahudiyya ala i'tibarihi ma min asyirk. Iya, jadi yang pertama yang jelas ya, bahwa ucapan Masya Allah wa syi'ta itu dan bersumpah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Jadi kita tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Karena Rasulullah SAW menyetujui Yahudi tersebut atas penyampaiannya, ya, atas penetapannya terhadap dua ucapan itu termasuk kesyirikan. Ya. Tsani ma'rifatul yahudi bisyirkil asghar. Ya. Yahudi ma'rifah. Yahudi, pengetahuan Yahudi terhadap kesyirikan kecil. Ya, terus Ats-tsalits fahmul insani idza kana lahu hawa. ya, pemahaman manusia ketika dia memiliki hawa nafsu. Ya, mungkin maksudnya ini wallahu ta'ala alam, orang Yahudinya dia paham kesyirikan, tapi kesyirikan yang lebih besar yang ada pada dirinya tertutupi. Kenapa? Karena ada hawa nafsu. Itulah yang menghalangi dia melihat kesalahan yang lebih besar yang ada pada dirinya. Oleh karena itu hawa nafsu itu kadang yang yang merusak, yang menghalangi. Ya kan? Betapa banyak orang tahu kebenaran sebenarnya. Orang ini sebenarnya benar. Orang-orang seperti ini berada di atas kebenaran. Tapi karena hawa nafsu yang menghalangi dia. Ya. Sehingga dia tidak mau menerima atau membuka hatinya untuk menerima apa yang dibawakan oleh orang tersebut. Taib. Ar-rabi' qabulul haqqi mimman jaa'a bihi wa in kana 'aduwan mukhalifan fid din. Ya, ini yang tadi kita sampaikan ya. 4 adalah menerima kebenaran dari orang yang datang dengannya. Walaupun orang itu musuh. Kana aduan, walaupun dia itu musuh. Mukhalifan fid din. Bukan sekedar musuh, tapi ini musuh agama kan? Ia menyelisih agama, musuh Allah. Ya. Tapi yang dia sampaikan adalah kebenaran. Dan itu banyak sekali. Nabi melakukan seperti itu. Mengakui kebenaran itu dari musuh. Seperti kisahnya Abu Hurairah, ya kan? Yang disuruh jaga zakat Baitul Mal. Kemudian ada siapa? Ada pencuri. Ya. Sehingga pencuri itu mengajarkan kepada dia bagaimana caranya supaya dia tidak datang sama orang yang tidur. Baca ayat kursi. Dia laporkan sama Nabi. Nabi terima. Dari mana ilmunya? Dari syaitan, dari musuh. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ya. Syaitan itu musuh nyata bagi kalian. Ya. Terus ya, hanya kesyirikan kecil itu tidak mengeluarkan dari millah. Baik. Sadis al-ittiba
al-ibtiadu anil alfadil mukhallati. Mukhillah. Kayak mukhillah di situ salah tulis lagi. Mukhillati bil aqidati wastibdaliha bil alfadil ba'idati an syirki billah. Ya, yang keenam faedah dari hadis ini menjauhi lafaz-lafaz yang mencacati akidah. Ya, menjauhi lafaz-lafaz yang mencacati akidah. Wastibdaliha, dan mengganti lafaz-lafaz itu dengan lafaz-lafaz yang jauh dari kesyirikan kepada Allah. Ya, yang jauh dari kesyirikan kepada Allah. Baik. Asy-syari' anna al-'alima idza naha an syai'in fa innahu yubayyinu al-badil alladhi yughni 'anhu idza amkana. Iya. Yang ketujuh, bahwasanya seorang alim jika dia melarang dari sesuatu, maka dia fa innahu yubayyinu badila. Ya, dia menjelaskan gantinya. Ya. Yubayyinu badila, ya, bukan badil di situ. Dia menjelaskan gantinya yang yughni anhu, yang mencukupinya. Ya, idza amkan, jika memungkinkan. Ya, jika memungkinkan. Oke, oleh karena itu paling bagusnya itu kalau kita melarang sesuatu memberikan apa? Jalan keluar. Apa solusinya? Kamu melarang, apa solusinya? Iya. Harus diberikan solusi, jangan sekedar melarang. Baik. Amin anna an-nahya 'an asy-syirki 'ammun la yasluhu minhu syai'un hatta bil ka'bati allati hiya baitullahi fi ardihi fa kaifa bi ghairiha. Ya, bahwasanya larangan dari kesyirikan itu umum. Itu umum. La yasluhu minhu syai'un. Tidak boleh sama sekali ada sesuatu yang bentuknya seperti itu. Hatta bil Ka'bah, walaupun dengan Ka'bah. Ya, jadi tidak boleh sama sekali ada bentuk-bentuk kesyirikan. La yasluhu minhu syai'. Tidak pantas darinya sedikit pun dari kesyirikan itu, walaupun dengan Ka'bah. Ya, tidak pantas kesyirikan itu bagi Allah. Walaupun dengan Ka'bah yang merupakan rumah Allah. Ya, Ka'bah kan diagungkan, ya kan? Dimuliakan. Ya, dan dijaga oleh Allah. Ya kan? Waktu peristiwa tadi yang kita sebutkan, peristiwanya siapa? Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, Allah yang menjaganya. Tapi bersamaan dengan itu tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah. Padahal Allah memuliakan Ka'bah. Ya, Allah memuliakan Ka'bah. Fa kaifa bi ghairiha, bagaimana lagi dengan yang lainnya? Ya, bagaimana lagi dengan yang lainnya, kuburan-kuburan, ya katakan orang-orang saleh dan seterusnya. Nah, ini lebih tidak pantas lagi. Ka'bah saja yang dimuliakan oleh Allah tidak pantas, apalagi dengan yang lainnya. Baik. At-tasir isbatul masyiati lillah wa isbatul masyiati lil 'abdi wa annaha tabi'atun li masyiatillah. Ya, penetapan masyiah kepada Allah. Ya, Allah mempunyai masyiah. Apa artinya masyiah? Kehendak. Dan juga penetapan kehendak bagi hamba. Antum punya kehendak tidak? Hah? Antum punya kehendak atau tidak? Hah? Punya kan? Apa buktinya antum punya kehendak? Sekarang ini apa buktinya antum punya kehendak? Iya, antum datang di sini atas kehendak siapa? Hah? Atas kehendak Allah, kemudian kehendak kita. Iya. Aswar tadi ngabsen enggak mau datang? Aswar. Absen lah. Ngabsen dia di utang pertama dia namanya. Iya. Datang enggak malam ini? Enggak datang kan? Dia punya kehendak tapi Allah
lain. Allah kasih sakit dia, tiba-tiba sakit, ya sudah nggak jadi. Jadi apa yang kita kehendaki belum tentu terwujud. Dia mau datang di sini, dia sudah berniat dan semoga Allah memberikan pahala dengan niatnya itu. Tetapi bersamaan dengan itu Allah tidak menghendaki. Kenapa? Karena tiba-tiba sakit. Ya tentu ngabsennya itu nomor pertama. Ya kan? Berarti dia yang paling cepat ngabsen. Kayaknya bukan. Beda-beda. Tapi ala kulli hal dia mau datang. Dia sudah berkehendak untuk datang, sudah berkeinginan untuk datang, dan kita doakan ya seperti tadi bahwa mudah-mudahan Allah membalas niatnya itu untuk datang, dan semoga Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang segera. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Saya agak ngantuk, bahkan mungkin ngantuk sekali. Ya, tadi silaturahmi dengan keluarga besar kami di Pantai Bosowa. Ya, capek mandi-mandi. Capek mandi-mandi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Tapi jangan dulu goyang-goyang. Nah, saya mau murojaah lagi. Siapa lagi yang saya murojaah? Ini anak muda satu ini. Siapa lagi nama kita? Baso. Masya Allah, ini Baso. Sebenarnya sekarang Baso itu sudah jadi nama keren menurut saya. Jarang orang nama Baso. Baso itu saya punya sepupu namanya, tapi dia punya Andi Baso. Ya. Nama lengkapnya apa? Basoka. Wih, baru 4 meter. Baso ribu. Antum mau apa? Lu. Begitu memang pannya ke lu. Baso apa? Baso Tigor. Tigor itu apa? Oh, dari kakek. Masya Allah. Taib. Masya Allah wasita. Ini ucapan benar atau salah? Janganlah dikasih utamanya. Salah. Kenapa salah? Terlambat tadi kan? Terlambat. Tidak apa-apa. Siapa tahu ditahu gitu. Kenapa? Kan sudah disebutkan ini yang lalu, ini sudah pertemuan-pertemuan yang lalu sudah disebutkan juga. Harusnya antum sudah tahu. Ya, harusnya. Tapi sudah dijawab itu tadi, benar atau salah? Salah. Terus kenapa salah? Kita kasih hadiah kalau antum benar. Pas. Antum. Ucapan Masya Allah wasita benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena itu sudah termasuk kesyirikan kecil, kayak Masya Allah. Karena termasuk kesyirikan kecil. Dari mana antum tahu? Dari ucapan itu kesyirikan kecil. Dari ucapan itu. Kan Masya Allah wasita kan? Dari ucapan itu, ucapan Masya Allah wasita. Dari mana antum tahu itu kesyirikan kecil? Dari ucapan itu. Jadi fokusnya di ucapan itu. Pas. Sama lagi. Kita yang di depan kue. Ini kenapa tuh? Asrul ya, lupa. Asri. Asri. Lanjutkannya. Kenapa dia kesyirikan kecil Asri dari ucapan itu? Mana sumpahnya? Tidak ada. Masya Allah wasyita. Ada sumpahnya? Enggak ada kan? Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, ini pertanyaan memang agak di atas ya, tapi seharusnya antum tahu. Disitulah bedanya kita belajar. Antum harus sadar, duduknya antum di sini ini bukan duduk seperti yang di masjid.
kajian tadi pada maghrib itu tidak sama dengan kajiannya antum sekarang. Ini lebih khusus. Paham ya? Antum sadari itu. Ini pengajian kita lebih khusus. Sehingga ya jangan diberlakukan seperti yang di masjid. Usahakan dikhususkan juga. Nah, jadi antum bagusnya banyak murojaah. Ya, banyak murojaah. Nah, pas. Siapa lagi sebetulnya? Nah, yang di belakangnya tadi yang mujidan para masya Allah. Siapa lagi nama tadi? Antum? Iya. Hah? Apa? Aditya. Sekampung dengan siapa? Dari Buntut Jaya semua. Masya Allah. Jauh-jauh tahu rumahnya, Dik. Aditya. Kenapa? Kenapa ucapan wasya itu dikatakan tadi itu kesyirikan kecil? Nah, dari mana kita tahu ucapan itu kesyirikan kecil? Dari ucapannya, dari lafaznya. Pas juga. Irfan. Irfan 2 kali mungkin Irfan. Surki berdiri itu baru pulang. Terlambat kita tadi. Perasaan ada mungkin. Terlambat juga kan? Terlambat tadi. Pak Sakti juga terlambat. Pas Mukaddimah. Waktu saya tanya Enggar ada sih, Ki? Enggak ada, Mi. Berarti enggak tahu juga ya. Waktu Junaidi. Surgi pulang itu kalau tidak bisa dijawab, Ki. Surgi pulang. Kenapa? Karena enggak boleh makidan. Kenapa kalau makidan? Ya, masya Allah. Ya, makanya kita malu. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya, sekira demikian ikhwah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.